Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenar Maharani dari kelas 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview sebuah materi hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Di mana di pertemuan ketujuh ini mereviewnya yaitu memberikan sebuah contoh dari bab 1, 2, dan 3. Langsung saja, yang pertama mengenai bab 1 yaitu percobaan atau dalam bahasa Belanda disebut sebagai fogging. Saya memberikan contoh mengenai percobaan ini, contoh kasus yaitu di mana Rudi hendak melakukan sebuah pencurian televisi di rumah Nani. Untuk melaksanakan niatnya itu, Rudi membongkar dan merusak jendela rumah Nani. Rudi masuk ke rumah Nani dan mengambil televisi tersebut. Ketika hendak mengeluarkan televisi tersebut, Nani melihat perbuatan Rudi tersebut dan Nani pun mengejar Rudi. Karena beban televisi yang berat, Rudi pun meletakkan televisi tersebut dan melarikan diri tanpa membawa televisi hasil curiannya itu. Itu termasuk ke dalam contoh kasus percobaan karena terdapat unsur-unsur percobaan di dalamnya, yaitu ada niat, di mana Rudi memang berniat untuk melakukan tindak pidana kejahatan, yaitu mencuri televisi di rumah Nani. Lalu yang kedua ada permulaan pelaksanaan, di mana Rudi telah melakukan permulaan pelaksanaan untuk mencuri televisi di rumah Nani tersebut. Dan yang ketiga, perbuatan selesai bukan karena kehendak sendiri. Di situ Rudi menyelesaikan tidak jadi mengambil televisi tersebut karena ketahuan oleh si pemilik, yaitu Nani. Lalu dalam bab 2 ada penyertaan. Contohnya ada bentuk 1 yaitu yang melakukan, di mana A berniat melakukan pembunuhan kepada B dengan cara menembak dengan pistol pada bagian dadanya. Lalu bentuk kedua ada yang menyuruh melakukan. Contohnya seorang perawat atas suruhan dari dokter atau perintah dari dokter untuk memberikan obat yang mengandung racun di dalamnya kepada pasien yang ternyata itu adalah musuh dari dokter. Namun si perawat tersebut tidak mengetahui bahwa obat yang diberikan itu mengandung racun. Di sini dokter tersebut adalah orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana. Lalu bentuk ketiga yaitu turut serta melakukan. Contohnya A dan B sama-sama bersepakat membakar kandang kuda milik C karena membenci C. Lalu yang bentuk keempat, orang yang menganjur atau menggerakkan. Contohnya A dengan menjanjikan upah sebesar 20 juta kepada B untuk membunuh C. Lalu bentuk kelima ada membantu melakukan, yaitu di mana contohnya seorang pencuri berniat memasuki rumah di kawasan mewah yang dijaga oleh satpam. Namun ternyata satpam tersebut malah membantu memberikan akses jalan untuk memasuki rumah tersebut kepada si pencuri, karena dengan perjanjian bahwa satpam tersebut akan mendapatkan keuntungan dari hasil pencurian tersebut. Lalu bab 3. Bab 3 ini mengenai perbarengan atau gabungan tindak pidana atau dalam bahasa Belanda disebut konkursus. Contohnya yaitu Dani memasuki rumah Ibu Suci tanpa izin pemilik rumah tersebut dan membuat si pemilik rumah yaitu Ibu Suci ini merasa terganggu dan tidak nyaman. Karena melihat di rumah tersebut hanya terdapat Ibu Suci dan di dalam kamar Ibu Suci terdapat sebuah perhiasan, dan Dani pun mengambil perhiasan tersebut. Karena takut perbuatannya dilaporkan oleh Ibu Suci selaku pemilik rumah dan pemilik perhiasan tersebut, Dani pun membunuh Ibu Suci. Mungkin sekian review pertemuan kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.